Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Anak-anakku seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senang sekali ya pagi ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun lewat pembelajaran daring ya. Disiapkan anak-anakku semuanya. Buku tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran 5. Iya, baik, dibuka bukunya halaman 109 atau 109. Ya, ini halaman 109 atau 109. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Kita masuk ke pembelajaran matematika ya. Jadi kita akan belajar mengukur berat sampah dengan timbangan sederhana, yaitu menggunakan gantungan baju ya. Gantungan baju, kemudian plastik kresek ya. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Jadi alat ukurnya menggunakan bola tenis. Ini hasil pengukuran berat sampah. Ya, kita lihat. Di yang pertama, yang diukur itu sampah plastik. Sampah plastik beratnya ada 2 buah bola tenis ya. Ada 2 bola tenis. Kemudian sampah kaleng. Sampah kaleng setelah diukur beratnya itu ada 4 bola tenis. Kemudian yang ketiga yaitu sampah kertas. Sampah kertas setelah diukur itu beratnya ada 3 bola tenis. Tuh ya, kamu sudah melihat tuh. Jadi sudah diukur beratnya ya. Ada sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah kertas. Alat ukurnya menggunakan bola tenis. Sampah plastik beratnya ada 2 bola tenis, sampah kaleng beratnya ada 4 bola tenis, dan sampah kertas beratnya ada 3 bola tenis. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Berdasarkan berat sampah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis apa, nak? Iya, pinter. Sampah jenis kaleng ya. Kenapa sampah jenis kaleng? Iya, karena beratnya ada 4 bola tenis. Berarti yang paling berat itu adalah sampah jenis kaleng. Nah, berarti yang paling ringan sekarang. Tadi yang paling berat. Sekarang yang paling ringan. Sampah jenis apa yang paling ringan? Pinter. Sampah plastik ya. Kenapa? Iya, karena beratnya ada 2 bola tenis ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang terberat atau yang paling berat, apa dulu urutannya? Yang paling berat apa tadi? Kaleng ya. Nah, berarti kalau kita urutkan dari yang paling berat, bagaimana urutannya? Iya, sampah kaleng, sampah kertas, sampah plastik. Itu urutannya kalau diurutkan dari yang paling berat. Nah, sekarang kalau dibalik dari yang paling ringan, kita urutkan dari yang paling ringan, bagaimana urutannya? Iya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaleng ya. Nah, sudah paham semuanya ya?
sekarang kita lihat. Nah, jawablah. Nah, ini ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Pertanyaan nomor 1, benda apakah yang paling berat? Nah, tadi sudah tahu ya. Nah, kamu jawab tuh nanti di pinggirnya. Benda apa yang paling berat? Iya, pintar, udah tahu jawabannya ya. Nah, ini adalah tugas matematika. Silahkan kamu kerjakan, tulis di buku tulis matematika ya. Ini ada 4 pertanyaannya yang harus kamu jawab ya. Silakan. Ini kerjakan di buku tulis matematika ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 110. Kita masuk ke pelajaran PPKN ya. Ayo mengamati. Kerja bakti sudah selesai. Guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar. Oh iya, sebentar ya. Kerja bakti itu sama dengan kerja sama ya, Nak. Jadi bekerja bersama-sama ya. Jadi dengan kerja bakti, pekerjaan yang terasa pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan. Iya, karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian pekerjaan juga akan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Beda kalau dikerjakan sendiri ya. Itulah jadi manfaat kerja bakti atau kerja sama ya. Kerja bakti sama dengan kerja sama. Jadi bekerja bersama-sama. Contohnya misalkan membersihkan selokan, membersihkan gang ya di lingkungan kita. Itu kalau dikerjakan sendiri akan berat, tapi kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai ya. Jadi guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar. Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar. Lambang sila ketiga di halaman sekolah. Mereka harus menemukan 3 kartu-kartu bergambar tersebut. Kelompok yang paling cepat menjadi pemenang. Nah ini jadi selesai bekerja bakti, guru mengadakan permainan ya. Permainan nih, ini lihat di halaman sekolah tuh. Permainannya dilakukan di halaman sekolah. Jadi guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar di situ. Kartu bergambar simbol-simbol dari Pancasila. Ada simbol sila ke-1 yaitu bintang. Ada kartu bergambar simbol sila kedua ya. Ada kartu bergambar simbol sila ketiga. Ada kartu bergambar simbol sila ke-4 dan sila ke-5. Kemudian ada juga di situ kartu yang bertuliskan bunyi sila ketiga. Masih ingat nggak bunyi sila ketiga apa? Iya, Persatuan Indonesia ya. Itu bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya apa, Nak? Iya, pohon beringin. Nah, di sini mereka melakukan permainan ya. Nah, mereka melakukan permainan. Nah, di dalam permainan ini dibagi dalam beberapa kelompok ya. Nah, kelompok yang paling cepat itu menjadi pemenangnya. Nah, ya. Jadi di situ nanti kalian harus bekerja sama ya. Nah, sikap yang diambil yang bisa kita lihat yang sesuai dengan sila ketiga dalam permainan ini, yang pertama itu mengutamakan persatuan dengan sesama teman. Nah, kan ini saling bekerja sama ya. Satu kelompok itu saling bekerja sama. Nah, itu kita harus bekerja sama. Nah, mengutamakan persatuan dengan sesama teman atau bekerja sama itu adalah contoh atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian nah, dalam permainan ini nggak boleh egois, pengen menang sendiri nggak boleh, karena kan ini bermainnya dengan kelompok ya. Jadi kita harus saling menghargai sesama teman. Nah, saling menghargai sesama teman itu adalah sikap yang sesuai dengan
sila ketiga ya. Kemudian di sini juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kalau sudah dibagi kelompok, misalkan, Bu, aku nggak mau dengan si ini karena si ini bukan orang Sunda, bukan suku Sunda. Aku pengennya yang suku Sunda semua. Aku nggak mau disatuin dengan yang suku Jawa atau suku Batak. Atau misalkan aku pengen yang agamanya Islam semua, Bu. Nah, atau aku pengen dengan anak yang orang kaya semua. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Di sini sudah dibagi kelompok oleh guru. Kamu tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi kamu harus bergaul tanpa membeda-bedakan suku dan agama ya. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga juga ya. Bergaul atau berteman tanpa membedakan suku dan agama. Kemudian yang keempat, sikap yang bisa kita ambil dalam permainan ini adalah bekerja sama ya, membersihkan lingkungan sekolah ya. Jadi tadi kan sebelum mereka bermain, mereka bekerja bakti dulu ya, membersihkan lingkungan sekolah. Itu bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah adalah contoh atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dan simbolnya adalah pohon beringin ya. Nah, itu ya anak-anakku semuanya pembelajaran PPKN ya. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga tadi Ibu udah jelaskan. Ada apa saja, mengutamakan persatuan dengan sesama teman ya. Jadi dalam permainan ini harus bekerja sama ya. Gak boleh kerja sendiri-sendiri. Kan kelompok ya. Jadi harus bekerja sama dengan kelompoknya ya. Nah, itu pembelajaran PPKN-nya ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Ini ada 4 ya. Pertama, mengutamakan persatuan dengan semua teman. Ini silakan kamu salin di buku tulis PPKN. Ini tugas yang kedua ya. Tadi tugas matematika, ini tugas bahasa PPKN. Silakan salin di buku tulis PPKN yang rapih nulisnya ya. Sekarang kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Ayo menulis. Murid-murid menemukan perintah-perintah dalam mencari kartu bergambar. Selanjutnya, murid-murid harus menuliskan perintah-perintah tersebut. Nah, di dalam permainan ini ada perintah yang diberikan guru kepada murid-muridnya ya. Nah, contoh perintahnya yang pertama. Nah, kan ini permainan nih. Pasti dalam permainan ini kamu itu menunggu perintah dari guru ya. Nah, menunggu perintah dari guru. Nah, perintahnya seperti ini. Anak-anak, silahkan cari 3 kartu bergambar. Nah, nanti kalian semua tuh anak-anak mencari 3 kartu bergambar. Apa aja? Kan di situ banyak tuh. Ada yang gambarnya simbol sila ke-1 bintang. Ada yang gambarnya simbol sila kedua yaitu rantai. Ada simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, itu perintahnya. Anak-anak silakan cari 3 kartu bergambar. Nah, itu ya. Kita kan sudah belajar kalimat perintah ya, Naya? Sudah ya. Itu. Nah, kemudian perintah yang kedua nih pada permainan ini ya. Perintah yang kedua, anak-anak kamu harus menemukan 3 kartu gambar simbol sila ketiga. Nah, lalu anak-anak mencari itu ya semuanya tuh. Itu. Nah, kemudian yang keempat, diperintahkan lagi nih oleh guru. Nah, di dalam permainan ini tadi ya, di dalam permainan ini perintahnya, anak-anak kamu harus menemukan 3 kartu gambar bunyi sila ketiga. Nah, lalu anak-anak mencari lagi tuh ya. Kemudian perintah yang keempat, anak-anak
silahkan bacakan kartu yang bertuliskan bunyi sila ketiga. Nah, itu contoh perintah yang diberikan guru pada saat melakukan permainan tadi ya. Dapatkah kamu menemukan kartu-kartu gambar tersebut? Dapat ya. Gitu. Jadi ya, di dalam permainan ini terdapat kalimat perintah yang diucapkan oleh guru ya. Karena kan kalau di dalam permainan berarti harus menunggu perintah ya. Gitu. Nah, silakan kamu tulis kalimat perintah yang tadi diucapkan oleh guru pada saat melakukan permainan. Nah, ini Ibu kasih contoh tuh. Nomor 1 kalimat perintahnya. Anak-anak silakan kamu cari 3 kartu bergambar. Nah, lalu anak-anak apa jawabannya? Baik Bu, akan kami laksanakan. Nah, lalu mencari tuh ya anak-anak di dalam permainan tadi. Nah, lalu yang kedua apa tadi tuh? Yang diucapkan Ibu tadi kalimat perintahnya. Silahkan kamu tulis ya. Nah, itu. Kemudian, nah ini kalimat tanggapannya. Yang pertama, baik Bu, akan kami laksanakan. Nah, kamu tulis. Ada 4 kalimat perintah yang tadi Ibu bacakan. Dan tulis kalimat tanggapannya juga atau jawabannya ya. Kalimat perintah itu cirinya biasanya di akhir kalimat menggunakan tanda seru ya. Yang mana Bu tanda seru? Itu yang seperti huruf I terbalik. Kalau I kan titiknya di atas, kalau ini titiknya di bawah tuh yang di belakang kalimat itu adalah tanda seru. Jadi nanti anak-anak setelah menuliskan kalimat perintah itu di belakangnya diberi tanda seru ya. Silakan, ini adalah tugas bahasa Indonesia. Kamu tulis kalimat perintah yang tadi dibacakan oleh Ibu pada saat melakukan permainan di halaman sekolah ya. Kemudian tulis kalimat tanggapannya juga ya. Anak-anakku semuanya, pembelajaran 6 Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Tetap semangat, rajin belajar kalau kita belajarnya lewat daring ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.